Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kota Aoki, kota negara bagian bekas negara bagian timur, memiliki wilayah terbesar, wilayah luas, dan populasi padat, yang merupakan yang pertama dari 5 negara bagian utama manusia. Sebenarnya, kota Aoki sebenarnya bukan kota, tetapi sebenarnya mengacu pada area yang luas, dalam jarak 1000 mil, mereka adalah kota Aoki. Dengan bantuan kondor gratis, Yang Hui kembali ke kota Aoki dengan memposisikan bola piton, yang sangat panjang dan sempit, dan berjarak ratusan kilometer dari Aoki Canyon. 100 tahun telah berlalu, tetapi kota Aoki masih makmur dan kuno. Alasan mengapa Aoki City disebut Aoki City adalah karena cara itu dibangun. Ini sangat mirip dengan desa kayu kuno, didasarkan pada kayu kuno yang besar, dan rumah-rumah pohon ditarik keluar. Semua manusia hidup di pohon-pohon kuno. Hanya saja, tidak seperti pohon-pohon kuno di sekitar Gunung Tiantai, pohon-pohon kuno di sini lebih tinggi dan lebih tebal. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kaisar Lingmu memilih untuk membangun kota di sini? Kota Aoki sebenarnya adalah kota semenanjung dengan lebar ribuan kilometer, dikelilingi oleh laut di 3 sisi dan pegunungan di satu sisi. Satu-satunya pintu masuk gunung ke Kastil Aoki adalah ngarai sempit yang panjang dengan panjang ratusan kilometer. Awalnya, kota Aoki harus menjadi kota yang paling sulit untuk ditaklukkan, lagi pula ada suku laut, bahkan 3 keluarga kerajaan dari suku iblis, mereka tidak berani terbang melintasi lautan, jika tidak mereka akan dianggap sebagai provokatif, hai orang-orang. Barisan gunung yang membentang ribuan mil naik ke awan lagi, tingkat keagungannya tidak kurang dari pegunungan selatan di negara-negara selatan, bahkan lebih megah, burung yang terbang tidak dapat dilintasi. Namun, ketika 3 keluarga kerajaan dari klan iblis, klan Gosok, klan Elang Emas, dan klan Griffon, mati-matian, terbang melintasi ngarai sepanjang 10 mil dan bergegas langsung ke kota Aoki, semuanya sudah siap, itu kesimpulan yang sudah pasti. Ketika 3 keluarga kerajaan dari klan iblis mati-matian mencapai tingkat, tidak peduli siapa yang ada di sana, itu pasti akan tak terbendung. Selain itu, kota Aoki tidak berharap bahwa itu akan berdampak di sini, jadi hanya dalam beberapa saat, level itu dipecah oleh 3 keluarga kerajaan dari klan iblis, dan kota Aoki langsung jatuh. Melihat Aoki Grand Canyon yang dalam, Yan Hui hanya bisa menghela nafas. Kejatuhan kota Aomu, tentu saja, adalah karena 3 raja klan iblis terlalu kuat, tetapi di tingkat lain, sebenarnya manusia terlalu nyaman terlalu lama, lumpuh. Kastil Aoki tersebar di seluruh semenanjung. Kota ini penuh dengan pohon-pohon kuno dengan diameter ratusan meter dan ketinggian ribuan kilometer. Pohon-pohon kuno semacam itu juga unik di semenanjung Aoki. Hanya semenanjung Aoki yang dapat tumbuh. Dikelilingi oleh laut di 3 sisi dan gunung di satu sisi, hanya ada ngarai besar yang 100 meter lebar dan 100 kilometer di atas, dan Anda dapat memasuki kota Aomu. Namun, itu adalah lembah surgawi, tetapi masih belum dapat memblokir invasi klan iblis. Di antara desahan, api keemasan melintas di depan Yan Zigui, dan emas berkaki 3 tiba-tiba meledak. Melihat ke Grand Canyon yang dalam dan langit yang jauh, menara langit di pusat kota Greenwood, Udo emas 3 kaki, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Anda manusia tidak dapat memegang ngarai seperti itu. Rusak. Melihat Jinwoo berkaki 3 dengan senyum masam, Yan kembali dengan senyum masam dan berkata, memang, umat manusia memang memiliki komponen yang melumpuhkan, tapi, 3 keluarga kerajaan dari ras setan memang kuat. Ketika mereka mengabaikan semua dampaknya, Ren tidak ada yang bisa menolaknya. Dengan mencibir-mencibir, Udo emas berkaki 3 berkata, tidak lagi, biarkan saja 9 anak saya berbaring dalam deretan besar 9 hari bersama. Ngarai sepanjang 100 mil ini, tak seorang pun kecuali Kaisar Zun ingin membobolnya. Setelah jeda, Jinwoo berkaki 3 dengan bangga memegang dagunya dan melanjutkan, bukannya aku memandang rendah 3 keluarga kerajaan utama dari klan iblis. Di depan Jinwoo berkaki 3 kami, yang disebut 3 keluarga kerajaan utama hanyalah 3 semut utama. Mendengar kata-kata Jinwoo berkaki 3, Yan kembali tak terkendali, dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah gerombolan langit 9 hari membentuk blokade nyata dari Grand Canyon sepanjang 100 mil? Mengangguk datar, Udo emas berkaki 3 berkata, ini pasti. Setelah formasi Hengtian ke-9 diatur, ia akan menerima sinar matahari pada siang hari dan cahaya bintang dan bulan di malam hari. Seluruh Grand Canyon akan sepenuhnya benar pada matahari. Api sudah terisi. Dengan bibir melengkung, Udao emas berkaki 3 berkata, adapun kekuatan api matahari yang sebenarnya, saya tidak mengatakan Anda tahu itu, dan Anda dipersilakan untuk mengatakan bahwa ketika yang ke-9 dalam ayunan penuh, Anda akan dapat menyerang diri sendiri, dan Anda tidak akan pernah bisa melewati. Di hadapan Jinwoo berkaki 3, Yan kembali dan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.
Hari itu, dalam pertempuran ketika dia menaklukkan Xiao Jin, dia secara pribadi mengalami kekuatan api matahari yang sebenarnya, tapi itu adalah nyala api mengerikan yang bisa membakar bahkan di kekosongan. Jika bukan karena pertempuran segera berakhir, jika Xiao Jin diizinkan untuk terus membakar itu akan terlalu menakutkan. Bahkan perisai kosong yang dikembalikan oleh Yan akan sepenuhnya terbakar. Melihat senyum pahit Yan, Xiao Jin tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpuas diri, tetapi segera. Xiao Jin tidak bisa menikmatinya. Api matahari yang sesungguhnya memang lembu, dan memang kuat, tapi, mulai sekarang, kekuatan api matahari yang sesungguhnya telah menjadi kekuatan kembalinya Yan, apa yang dia banggakan. Jika tiga api sejati adalah Jinwu berkaki tiga sebelum menjadi roh instrumen, maka sekarang, Jinwu berkaki tiga telah menjadi roh instrumen, dan api matahari sejati telah secara alami menjadi kembalinya Yan. Saya membakar diri sendiri dengan api saya sendiri, dan otak kembalinya Yan tidak pecah. Bagaimana bisa dilakukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Jin tersenyum pahit, jangan berpikir bahwa yang ke-9 dalam ayunan penuh, itu matahari yang saya kirim ketika kami bermain melawan satu sama lain terakhir kali. Pertempuran utama pada tanggal 9 bukan disebabkan oleh 3 kebakaran sejati dari 9 sayap hitam emas berkaki 3, tetapi dari nyala api matahari yang sebenarnya, yang diambil dari langit. 9 binatang hitam berkaki 3 emas, menarik kekuatan api sejati 9 matahari, terkondensasi menjadi 9 matahari di Grand Canyon. Jika siang hari, ditambah bintang matahari yang sebenarnya, ada 10 hari di langit, di bawah keadaan ini, kecuali jika itu adalah kaisar, jika tidak, siapapun yang berani masuk, yang akan dibakar hidup-hidup. Di malam hari, meskipun bintang matahari terbenam, bintang bulan terbit. Bagaimanapun, kekuatan cahaya bulan masih tipis, tetapi jangan lupa bahwa ada ratusan juta bintang di langit malam. Kekuatan bintang dari ratusan juta bintang, dikombinasikan dengan kekuatan Taiyin Star yang paling yin, membentuk sejumlah besar bintang. Ketika formasi langit besar 9 hari dan formasi bintang berbintang muncul bersama untuk mencerminkan satu sama lain, bahkan Kaisar Zun tidak akan pernah berani melangkah ke ngarai setengah langkah. Lagi pula, pada siang hari, bahkan jika api lebih besar, suhu nyala api matahari yang sebenarnya bahkan lebih tinggi. Dengan dunia dan kekuatan tingkat Kaisar, di bawah energi komunikasi antara dunia dan dunia, ia masih dapat dipaksa untuk menerobos. Tetapi sekali pada malam hari, kekuatan bintang dan kekuatan 9 hari digabungkan naik dan turun, dan keseimbangan sempurna antara yin dan yang tercapai. Bahkan jika Kaisar masuk, itu tidak akan dapat mendukungnya terlalu lama. Oleh karena itu, setelah formasi langit besar 9 hari dibentuk, Aoki Canyon yang panjangnya 100 mil menjadi hampir menjadi jadi. Jika Anda ingin menyeberangi Grand Canyon, Anda harus berada di siang hari, dan semakin dekat ke jam 10, semakin baik. Pagi dan sore adalah waktu ketika yin dan yang berpotongan. Di bawah kombinasi yin dan yang, formasi Hengtian 9 hari hampir tak terkalahkan. Bahkan jika Kaisar masuk, itu adalah kehidupan 9 kematian. Hanya di siang hari hari yang merupakan hari terkuat, ada secercah harapan. Apa yang disebut sebagai titik terkuat juga merupakan titik terlemah. Meskipun dikatakan bahwa pada siang hari, yang Qi adalah yang terkuat, tetapi juga yang paling unik. Jika itu hanya api matahari yang sebenarnya, kesulitan relatifnya adalah yang terkecil. Selama cukup keajaiban tahan api disiapkan, seperti Wanzai Xuanbing dan sejenisnya, tidak ada kemungkinan intrusi paksa. Tetapi sekali di malam hari, ketika yin dan yang berpotongan, situasinya terlalu rumit, tidak ada keajaiban, Anda dapat menahan baik yin dan matahari pada saat bersamaan. 10.000 langkah mundur, bahkan jika ada kekuatan seperti itu. Bagaimana seorang bayi dari kelas ini bisa mendapatkan satu salinan, bahkan diperlengkapi untuk prajurit biasa? Mendengarkan bualan Xiao Jin yang tak ada habisnya, Yan kembali mengerutkan kening dan berkata, jadi, satu-satunya hal yang tidak bisa diatasi oleh formasi besar ini adalah Kaisar Zun. Dengan senyum masam, Udao emas berkaki 3 berkata, ya, Kaisar dapat menarik energi langit dan bumi, bertarung melawan api matahari yang sebenarnya, dan memiliki mantra perlindungan tubuh sendiri, yang tidak mudah ditangani. Sambil mendesah dan mengangguk, Yan kembali, ya, bahkan seekor ular sanca besar di ranah Kaisar di daerah kami memiliki perlindungan tubuh, belum lagi Kaisar. Dengan sayap mengepak, Udo emas 3 kaki berkata, ya, Kaisar Zun sakit kepala. Jika tidak mungkin untuk menyelesaikan Kaisar Zun, bagaimana klan Jinwu berkaki 3 kita jatuh? Mengangguk kepalanya, Yang Wei juga tahu bahwa keberadaan Jinwu berkaki 3 sebenarnya sama dengan Sui Lixiang. Meskipun mereka memiliki talenta dan garis keturunan super melawan langit, latihan mereka sangat sulit. Kaisar Wu baik-baik saja sebelumnya, tetapi rintangan dari Kaisar Wu ke Kaisar Zun hampir tidak dapat diatasi. Ambil Kaisar Ziwei, yang memiliki darah Ziwei Tianhuo sebagai contoh. Sebagai murid Kaisar Tianyi, dia telah hidup selama ribuan tahun, tetapi setelah sekian lama, dia masih Kaisar Wu, yang terlalu malu. Hal yang sama berlaku untuk Sui Lixiang, yang memiliki pembuluh darah absolut Jiuhan.
Tanpa mukjizat, mustahil baginya untuk menjadi seorang kaisar tanpa 3 atau 4.000 tahun. Adapun Jinwu berkaki 3, itu persis sama dengan Sui Liuxiang dan Moli. Tanpa puluhan ribu tahun, jangan berpikir untuk menjadi seorang kaisar, itu tidak mungkin. Selain itu, seperti Moli, bahkan jika dia hidup selama 10.000 tahun, bahkan jika dia memiliki sumber daya tak terbatas, dia mungkin tidak dapat menjadi seorang kaisar. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan berkata, berapa lama gerombolan 9 hari itu bisa ditahan? Menghadapi pertanyaan dari Yan, Xiao Jin tidak bisa menahan senyum dan berkata ini tidak memiliki durasi. Selama pertempuran besar berlangsung, jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk mundur, itu akan selalu ada dan berlanjut. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata tidakkah Anda berkata, dapatkah 9 anak Anda menjalankan formasi tanpa batas? Menggelengkan kepalanya dengan datar, Xiao Jindao berkata tidak, gerombolan formasi 9 hari ini tidak perlu dipertahankan. Sebaliknya, sekali formasi besar didirikan untuk 9 anak saya, itu sangat besar. Manfaat, pada tanggal 9, ada 9 arai. Dalam 9 arai ini, ada api matahari yang kuat. Jika arai dapat dijalankan tanpa batas waktu, maka jumlah maksimum ribuan tahun adalah 9 emas hitam berkaki 9, pasti akan mencapai Kaisar Zun. Di antara pidato, Xiao Jin tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya, namun, yang ke-9 terbang dalam formasi besar itu benar-benar melawan langit, dan Kaisar Iblis Zhu harus datang sesegera mungkin. Apakah Kaisar Iblis? Mendengar kata-kata Xiao Jin, Yan kembali dengan semburan cahaya ilahi di matanya. Memang, Kaisar Iblis sangat sulit untuk dilibatkan, dan berdasarkan deretan besar 9 hari, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Namun, bagaimana jika kita menggabungkan gerombolan langit 9 hari dengan kekosongan 9 hari? Meskipun matahari benar-benar api, bahkan kekosongan dapat terbakar, tetapi karena orang-orangnya sendiri yang berada dalam formasi, mengapa membakar kekosongan? Selama Anda tidak sengaja menggunakan Taizeng True Fire untuk membakar penghalang kosong, apakah itu hanya dipanggang, atau itu tidak akan merusak sejumlah besar rongga? Di bawah formasi 9 hari Heng Tian, kembalinya Yan dapat sepenuhnya membagi Grand Canyon sepanjang 100 mil menjadi 9 ruang. Selama tidak lebih dari 9 kaisar tiba pada saat yang sama, Yan dapat kembali ke kaisar-kaisar ini melalui formasi Void. Harga dipisahkan, dan setiap orang hanya dapat muncul di ruang saja. Dengan cara ini, kembalinya Yan dapat berkoordinasi dengan Xiongda dan Xiong-er, ditambah dirinya sendiri dan Yuan Gang, Fei Tianwang dan Shen Anwang, dan membunuh kaisar iblis ini satu persatu. Tentu saja, Void Array tidak terkalahkan. Meskipun dapat menjebak kaisar untuk sementara waktu, tidak mungkin untuk menjebak kehidupan orang lain. Jika kaisar ini tidak dapat dihilangkan sesegera mungkin, dan biarkan mereka bergegas keluar, 9 naga hitam emas berkaki 3 itu berbahaya juga. Di antara operasi otak yang cepat, Yan Huilai datang dengan suatu kemungkinan. Melihat dengan cemas pada Jinwu berkaki 3, Yan kembali dan berkata ini, apa yang harus dilakukan jika hari berawan? Anda tahu, hari berawan tidak dapat melihat matahari, Anda juga tidak dapat melihat planet dan bulan. Hari berawan. Melihat kembalinya Yan dengan terkejut, Udao emas berkaki 3 berkata, apakah kamu gila? Di bawah langit pada tanggal 9, apakah kamu pikir akan ada hari berawan di sini? Apakah kamu yakin kamu sengaja menggodaku? Dihadapkan dengan kata-kata Jinwu berkaki 3, Yan tidak bisa membantu tetapi kembali, mungkinkah dikatakan? Di bawah langit pada tanggal 9, akankah selalu cerah di sini? Bagaimana itu mungkin? Melihat kembalinya Yan, Jinwu berkaki 3 tersenyum pahit, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak, apakah Anda tahu gurun kematian dunia ekstrim dunia? Mengangguk kepalanya dengan jelas, Yan kembali, tentu saja aku tahu Deat Desert, tetapi itu adalah salah satu dari beberapa daerah terlarang. Mengapa ada masalah? Aneh memandang kembalinya Yan, Udao emas berkaki 3, tidak masalah, saya hanya ingin mengatakan bahwa gurun kematian sebenarnya ribuan tahun yang lalu, ibu saya, dan 8 saudara lelaki saya dan saya, berbaring selama 10 hari. Setelah formasi hebat, apa yang terbentuk? Mendengar kata-kata Jinwu berkaki 3, mata Yan Hui tiba-tiba melebar. Apakah gurun kematian sebenarnya disebabkan oleh pertempuran hari ke-10? Anda tahu, bahkan jika waktu telah berlalu selama ribuan tahun, gurun kematian tidak pernah melihat awan, dan itu tidak pernah turun hujan, tidak peduli kapan, akan selalu ada langit yang cerah. Melihat pandangan ngeri kembalinya Yan, Udao emas berkaki 3 berkata, meskipun gerombolan-gerombolan 9 hari sebanding dengan gerombolan-gerombolan 10 hari, dan jaraknya sangat besar, ada puluhan ribu perbedaan. 10.000 kali. Melihat Jinwu berkaki 3 dengan takjub, Yan kembali dan berkata, apakah Anda terlalu berlebihan? Dalam 10 hari, gurun kematian telah dibuat, yang 10.000 kali lebih lemah dan tidak memiliki kekuatan. Melihat mendalam pada kembalinya Yan, Udao emas berkaki 3 berkata tidak. Anda membuat kesalahan, gurun kematian, meskipun itu diciptakan pada hari ke-10, tetapi jika Anda berpikir bahwa hari ke-10 hanya memiliki kekuatan ini, itu bisa menjadi kesalahan besar.
Sambil menghela nafas panjang, Udo emas berkaki 3 berkata, sebenarnya, di masa lalu, kami keluar dalam 10 hari, dan dalam 3 hari kami berada di Tanah Merah dan membentuk gurun kematian. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan berkata, jadi, apakah Kaisar Iblis yang mengemudi dan menghancurkan 10 hari pertempuran Anda? Mengangguk kepalanya, Udo emas berkaki 3 berkata, ini bukan hanya klan iblis, pada kenyataannya, semua kaisar klan manusia, klan iblis, dan 3 klan, semua datang. His, mendengar Jinwu berkaki 3, Yan kembali tiba-tiba membelalakan matanya. Pada saat yang sama, Jinwu berkaki 3 melanjutkan, 6 kaisar agung umat manusia, 18 kaisar agung iblis, 12 kaisar agung iblis, bersama-sama, ada 36 kaisar tingkat master. Nyala api menyala di matanya, dan Xiao Jin melanjutkan, 36 penguasa tingkat kaisar, bersama-sama, telah membentuk formasi Tiangang. Di bawah Perang Dunia I, ibuku dan 8 saudara kandung, semua mati dalam pertempuran, hanya aku yang selamat. Di antara kata-kata itu, mata hitam emas berkaki 3 mengangkat dan air mata berkata, selama ribuan tahun, saya telah berlarian dan bersembunyi, dan kemudian saya selamat bukan karena saya takut mati, tetapi saya tahu, saya harus mengambil misi mengalihkan ras. Berkembang biak, mendengar Jinwu berkaki 3, Yan kembali mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, di dunia surga dan bumi ini, apakah kau hanya memiliki 1 Jinwu berkaki 3? Bagaimana ini bisa berlipat ganda? Tertegun dan melihat kembalinya Yan, Jinwu berkaki 3 tersenyum pahit, jangan berpikir bahwa semua makhluk seperti manusia, dan mereka harus dikawinkan secara seksual untuk dapat bereproduksi. Jinwu berkaki 3 sangat istimewa, tidak memiliki jenis kelamin sendiri, yaitu laki-laki atau perempuan. Untuk mereproduksi keturunannya, mereka hanya perlu menyerap kekuatan matahari dan kekuatan lunar, mengembun menjadi setetes darah hitam berkaki 3 emas, seiring berjalannya waktu, seiring akumulasi dan kondensasi Jepang dan bulan Cina, mereka dapat mereproduksi generasi mendatang-datang. Oleh karena itu, Jinwu berkaki 3 adalah ibu dan ayah, keturunan mereka sebenarnya dikawinkan dengan memusatkan darah Jinwu berkaki 3 di tubuh dan meringkas Rihua dan Yuehua. Mendengar kata-kata Xiao Jin, Yan kembali dengan segera menyalakan matanya dan berkata dengan penuh semangat, jadi, selama 9 anak Anda terus bertambah banyak, Anda dapat memiliki 81 bayi hitam berkaki 3 berkaki emas. Dalam beberapa tahun, mendengarkan kembalinya Yan, Xiao Jin hampir jatuh dari udara. Dengan tak berdaya menyaksikan kembalinya Yan, Xiao Jindao berkata, apa yang kamu pikirkan? Jika Jinwu berkaki 3 begitu mudah direproduksi dan diwarisi, bukankah kita sudah mendominasi alam semesta sejak lama? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Jindao berkata, aku tidak perlu menyembunyikanmu dari hubungan kami, pada kenyataannya, kami hanya memiliki 10 tetes darah hitam emas berkaki 3, jadi bisa dikatakan, bisakah kau mengerti? Hanya 10 tetes darah hitam emas berkaki 3. Mendengar kata-kata Xiao Jin, Yan kembali sedikit bingung, tetapi segera mengerti. Jika Anda ingin membiarkan emas hitam berkaki 3, Anda harus menggunakan darah emas hitam berkaki 3 sebagai pembawa untuk memadatkan Rihua dan Yuehua sebelum Anda dapat membuat emas hitam berkaki 3 yang baru. Tetapi darah dari emas hitam berkaki 3 hanya 10 tetes, jadi, emas hitam berkaki 3 tua tidak mati, emas hitam berkaki 3 baru tidak dapat dipahami. Mengangguk-angguk, Yan kembali dan menebak, jadi, ibumu dan 8 saudara kandungnya, sebelum meninggal telah memberimu emas berkaki 3 dan darah hitam. Dengan menghela nafas kesedihan, Xiao Jin berkata, ya, jika bukan karena ibu dan 8 saudara kandungnya meledak dan sebelum ledakan itu, mereka menyerahkan kepadaku darah hitam berkaki 3 emas kepadaku, pada 36 kaisar. Di bawah pengepungan Tuan, bagaimana saya bisa melarikan diri ke lahir? Menatap langit yang cerah, Xiao Jin berkata dengan sedih, pada waktu itu, ibuku, dan 8 saudara kandung, mengatur susunan besar 9 hari, dan kemudian meledakkan api nyata yang sedang mengepul dalam susunan besar. Saya memenangkan sinar kehidupan. Melihat wajah sedih Xiao Jin, Yan kembali dengan mendesah, kamu tidak perlu terlalu sedih lagi, karena darah Jinwu masih ada di sana, mereka tidak benar-benar mati. Bahkan, mereka telah melewati pola tertentu, reinkarnasi dilahirkan kembali, bukan? Mengangguk, suasana hati Jinwu 3 kaki akhirnya membaik, dan dia tersenyum dan berkata, ya, aku juga berpikir begitu. Mereka adalah anak-anakku, saudara-saudaraku, dan orang tuaku. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan berkata, bahan apa yang dibutuhkan untuk gerombolan formasi 9 hari ini, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Xiao Jin berkata tanpa ragu, tidak ada bahan, hanya 9 emas berkaki 3 hitam putih, Anda dapat mengeluarkannya, seperti untuk saat itu. Dia memiringkan kepalanya dan mengingat, Xiao Jindao, jika saya secara pribadi menginstruksikan, hanya perlu 991 hari untuk membuat cakrawala 9 hari. 81 hari. Yan kembali, belum terlambat. Mulai sekarang, kamu tidak perlu berada di sisiku, bawa 9 anakmu bersamamu, dan sebarkan langit selama 9 hari.
Mengangguk, Udo emas 3 kaki berkata, ya, setetes darah hitam keemasanku tersegel dalam pedang kuno bintang 7. Jika perlu, Anda dapat bergabung ke dalam tubuh, sehingga. Mendengar kata-kata Jinwu berkaki 3, Yang Wei kembali untuk menyalakan matanya, meskipun Xiao Jin tidak menyelesaikan kata-katanya, Yang Wei sudah mengerti apa yang dia maksud. Jika Yan kembali dan menggabungkan darah Jinwu berkaki 3, maka dia juga bisa memimpin api matahari sejati untuk menggantikan Jinwu dan meletakkan barisan besar selama 10 hari. Secara umum, formasi tertinggi adalah 9 peringkat, dan formasi peringkat ke-10 yang benar-benar sempurna secara teori tidak ada. Tetapi semuanya memiliki baik di dalam maupun di luar, dan hari yang sama selama 10 hari adalah salah satu pengecualian. Kekuatan 10 hari tidak akan banyak bicara. Dengan kata-kata Xiao Jin, selama tidak ada yang menghalangi, maka hanya dibutuhkan 981 hari untuk sepenuhnya mengubah seluruh alam semesta dan dunia menjadi planet gurun makhluk tidak akan bertahan hidup. Jika jenis pembakaran ini dapat berlanjut tanpa batas waktu, maka setelah tahun 1981, seluruh alam semesta akan sepenuhnya dimurnikan dan dilebur menjadi logam cair. Dengan pemurnian yang berkesinambungan, ini akan memakan waktu sekitar 810 tahun. Planet surga dan bumi ini akan disempurnakan menjadi bahan kelas 9. Begitu pedang kuno bintang 7 disempurnakan, pedang kuno bintang 7 dapat dipromosikan menjadi kaisar dewa tingkat bintang. Hari ini, tubuh Yan yang kembali tidak memiliki kekuatan darah, dan selama darah hitam keemasan dimasukkan, kembalinya Yan akan memiliki darah matahari seperti Sui Liuxiang. Adapun api yang menelan, sebenarnya hanya sumber api, bukan darah. Api matahari, api yin, api samui, api kain sutra, api 9 hari, api nanming, api teratai merah, api nirwana, api neraka, dan api hantu bawah digabung menjadi 10 api utama antara surga dan bumi kejutkan semua api di dunia. Di antara mereka, api nyata matahari menempati urutan pertama di antara 10 kebakaran utama dan merupakan raja api. Sesuai dengan api matahari yang sebenarnya, secara alami adalah darah matahari, dan darah matahari yang paling murni adalah darah emas. Tikus putih roh bela diri Bai Bing, meskipun memiliki sumber kekuatan api matahari yang sebenarnya, tetapi Bai Bing sendiri tidak memiliki darah matahari, dan dia sendiri bukanlah seni bela diri garis keturunan. Tepatnya, hanya ada satu jenis garis darah matahari, yaitu, darah hitam emas berkaki 3, dan tidak lebih. Seseorang berpikir bahwa, 10 api utama dapat dikumpulkan bersama dan digabung menjadi satu, sehingga mengembun menjadi api kekacauan. Memang layak untuk memadatkan api kekacauan. Anda hanya perlu mengkonsumsi api menelan sebagai media dan melahap 10 api utama untuk memadatkan api kekacauan. Namun, tidak ada kemungkinan garis keturunan yang kacau. Hanya ada satu garis keturunan, dan tidak mungkin untuk memiliki 10 jenis pada saat yang sama. Misalnya, makhluk macam apa yang bisa dilahirkan dengan mencampur 10 garis darah babi, kuda, sapi, domba, serigala, harimau, macan tutul, ular, dan beruang. Itu benar, orang-orang dengan sedikit akal sehat tahu bahwa tidak ada yang akan dilahirkan, itu hanya akan menjadi kekacauan darah. Sebagai nyala api, semakin rumit semakin baik, semakin sejahtera. Tetapi sebagai darah api, semakin murni semakin baik, semakin rumit semakin selesai. Pembuluh darah dari emas Wu Jiupin berkaki 3 dapat menyalakan 90% dari api matahari sejati, dan pembuluh darah Wu Pin hanya dapat menginduksi 50% dari api matahari yang sebenarnya. Jika seseorang menyatukan matahari dan darah Taiyin menjadi satu tubuh, maka pada siang hari, ia hanya bisa menyalakan 50% dari api matahari yang sebenarnya, dan pada malam hari hanya 50% dari api Taiyin yang sebenarnya. Jika pemilik benar-benar mengumpulkan darah dari 10 kebakaran utama, itu akan terlalu lucu. Setiap energi hanya dapat memobilisasi 10%, dan kemudian energi ini akan saling bertentangan dan membatalkan satu sama lain. Kekuatan matahari dan kekuatan Taiyin saling meniadakan, dan mereka langsung diatur ulang ke nol. Hal yang sama berlaku untuk kebakaran utama lainnya. Pada akhirnya, energi yang disebabkan oleh garis keturunan ini sebenarnya nol. Itu benar, nol adalah kekacauan, nol adalah tidak ada apa-apa, jadi, 10 garis darah dari api utama menyatu bersama, yang berarti bahwa tidak ada garis keturunan, yaitu, nol, dan nol adalah kekacauan. Oleh karena itu, dalam darah dari 10 kebakaran utama, jika Anda dapat memilih, matahari asli di atas 10 kebakaran utama secara alami adalah pilihan pertama. Meskipun dikatakan bahwa 10 api utama memiliki kekuatan mereka sendiri dan fungsinya berbeda, api sebenarnya dari matahari pasti adalah Raja Api. Ini tidak dapat dibantah. Oleh karena itu, karena semakin murni garis keturunan, semakin baik, dan semakin kompleks, semakin buruk, maka kembalinya Yan secara alami tahu bagaimana memilih. Namun, vena darah hitam emas berkaki 3 ini, kembalinya Yang Wei tidak dimaksudkan untuk diintegrasikan ke dalam tubuh piton besar, tetapi dimaksudkan untuk diintegrasikan ke dalam tubuh manusia. Setelah memikirkannya, Yan kembali dan berkata, jangan khawatir tentang kalian semua. Sekarang kamu berkonsentrasi pada ini. Di dalam Aoki Canyon ini, kamu akan mengatur arai besar 9 hari.
Setelah arai besar diatur, aku akan sepenuhnya memblokir kota Aoki. Seluruh semenanjung Aoki adalah milikku. Matanya berbinar dalam kegembiraan, dan Udao Emas berkaki 3 berkata, jika Anda dapat merebut kota Aoki, dengan area semenanjung Aoki, Anda cukup untuk membangun negara iblis. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, kamu tinggal di sini untuk membentuk sebuah arai. Yuan Hong dan aku akan melihat-lihat di kota Aoki untuk menyelidiki distribusi klan setan di kota Aoki, dan omong-omong, mengambil bayi-bayi dari kota Aoki. Transfer keluar. Melihat kembalinya Yan dengan persetujuan, Udao Emas berkaki 3 berkata, ya, begitu gerombolan-gerombolan 9 hari terbentuk, dan mereka terputus di bawah jalan belakang, begitu ras iblis jatuh dalam kegilaan, mereka akan dihancurkan dengan gila-gilaan. Dengan napas panjang, Yan kembali dan berkata, kota Greenwood ini, Su Jin tidak diizinkan pergi, meskipun ada informasi di dalamnya, tetapi sudah puluhan tahun yang lalu, dan saya tidak tahu, apa yang telah menjadi di dalam sekarang. Di antara kata-kata, Yan kembali dan tidak lagi berbicara omong kosong. Dari ruang dimensi, 9 burung hitam berkaki 3 emas dilepaskan, dan kemudian memutar tubuh panjang piton, diam-diam bergegas menuju arah Grand Canyon, meninggalkan Xiao Jin di tempat. Melihat kembalinya Yan, Jinwu berkaki 3 tidak berani mengabaikannya. Dengan 9 anaknya, di bawah naungan pepohonan, dia mengikuti kembalinya Yan dan terbang menuju ratusan kilometer Grand Canyon. Belum lagi bagaimana Jinwu berkaki 3 memimpin 9 anaknya dan bagaimana mengatur pertempuran 9 hari. Di sisi lain, Yan kembali melakukan perjalanan, dan segera menemui pos pemeriksaan pertama. Ada total 9 pos pemeriksaan di Aoki Canyon yang lebarnya ratusan meter dan panjang ratusan kilometer dalam beberapa dekade terakhir, selalu tidak ada izin atau tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang tahu informasi di kota Aoki. Mulai sekarang, semua informasi dan berita tentang Aoki City sebenarnya 30 atau 40 tahun yang lalu. Meskipun Sky Condor dapat terbang dan mengangkut melalui dimensi, ketinggian terbang terlalu rendah, dan jarak antar dimensi terlalu pendek. Selama penerbangan, suara berderak bisa terdengar setiap 10 mil. Karena itu, Sky Condor tidak dapat memasuki kota Aoki, jadi tentu saja tidak mungkin mengetahui berita di dalam kota Aoki. Setelah tiba di pos pemeriksaan pertama, Yan kembali dengan hati-hati dan tidak bisa membantu. Untuk memasuki kota Aoki, Yan harus kembali diam-diam melalui 9 pos pemeriksaan ini. Di bawah penutup semak-semak, Yan kembali ke rumah sampai ke tembok tinggi pos pemeriksaan, dan kemudian sebuah batu besar dilepaskan dari ruang dimensi. Batu besar ini diambil dari Gunung Tiantai dengan kembalinya Yang Wei di bawah kendali kembalinya Yang Wei. Batu besar itu muncul di langit 300 meter jauhnya secara instan, bersiul dan jatuh ke tanah. Dalam deru keras, sebuah batu dengan diameter lebih dari 10 meter jatuh di tanah dari ketinggian ratusan meter. Suara besar langsung menarik perhatian semua penjaga iblis di atas kartu penjaga, dan pada saat yang sama, itu juga menutupi suara pesawat ulang-alik dimensi-dimensi dan fluktuasi energi ruang angkasa Yanhui. Meskipun suara masih ada, fluktuasi energi masih bergelombang, tetapi perhatian semua penjaga telah tertarik oleh batu raksasa tersebut. Dalam terburu-buru, pergerakan kembalinya yang tidak diperhatikan. Segera, sekelompok tentara iblis bergegas keluar dari kartu penjaga, dan dengan cepat bergegas ke batu untuk menyelidikinya dengan hati-hati. Pada akhirnya, semua prajurit iblis datang ke jawaban yang sama. Batu besar ini, tampaknya jatuh dari tebing yang menjulang ke awan di kedua sisi ngarai, tidak mengejutkan. Hal serupa tidak jarang terjadi, meskipun tidak setiap hari, mereka pasti akan jatuh beberapa bagian setiap tahun. Plus, dalam 30 hingga 40 tahun terakhir, di sini sangat sepi, jadi, menurunkan kewaspadaan juga tidak bisa dihindari. 9 tingkat rintangan terlempar, dan 9 batu besar terlempar. Kembalinya Yan dengan mudah menelan dan melintasi 9 pos pemeriksaan. Awalnya, Yan kembali tanpa bermaksud bersembunyi terlalu lama, 9 pos pemeriksaan menjatuhkan batu pada saat yang sama, tidak ada yang percaya kebetulan seperti itu. Namun, itu benar-benar tenang terlalu lama, ke-9 pos pemeriksaan itu sama dan mengabaikan kejadian itu, hanya kejatuhan batu yang sering ditemui dan tidak dilaporkan. Meskipun, menurut peraturan, setiap gangguan harus dilaporkan, tetapi dalam 30 hingga 40 tahun terakhir, ada terlalu banyak batu besar yang telah jatuh. Sekarang, semua tentara iblis telah mengendur. Tidak dilaporkan. Tidak hanya 1 tingkat, tetapi juga 9 tingkat, tidak mungkin dilaporkan, jadi. Yan kembali dengan tenang ke kota Aoki tanpa menyadarinya. Setelah memasuki kota Aoki, Yan kembali tanpa takut terus muncul dalam bentuknya saat ini. Lagi pula, seperti yang dikatakan Raja Terbang, tidak ada anggota keluarga Anaconda di seluruh kota Aoki, jadi. Setelah Yan kembali, dia akan keluar seperti ini, yang akan terlalu menyilaukan. Dalam 3 atau 4 dekade terakhir, tidak ada keluarga ular sanca raksasa di kota Aomu. Sekarang Yan kembali. Jika duri besar keluar, sama saja dengan mengatakan pada semua orang bahwa ia datang ke sini. Untungnya, meskipun tidak ada keluarga ular sanca di kota Aomu, ada keluarga monyet.
Sebagai ras budak dari ras kera raksasa, ras monyet adalah yang terbaik dalam pembuatan anggur. Dapat dikatakan bahwa ras monyet adalah satu-satunya ras di antara ras setan yang pandai pembuatan anggur. Karena itu, tidak peduli kota mana, tidak peduli ras apa yang dihuni di kota ini, pasti ada monyet di dalamnya. Setelah menemukan sudut tersembunyi, Yan kembali dan melepaskan Yuan Hong. Memandangi Yuan Hong dengan serius, Yan kembali, tidakkah Anda maksudkan bahwa kera iblis Anda dapat mengendalikan tubuh dengan bebas dan menyesuaikan ukuran tubuh? Dihadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Yuan Hong mengangguk dan berkata, ya, dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat menyesuaikan sosok saya antara 1 dan 9 meter sesuka hati, bagaimana saya bisa menyesuaikannya? Mendengar kata-kata Yuan Hong, Yan kembali tanpa sadar. Kegembiraan yang menggairahkan, jangan terlalu banyak bertanya, sekarang. Anda segera mengecilkan tubuh Anda sekitar 1 meter. Menghadapi kembalinya Yan, Yuan Hong tidak banyak bertanya, dan dia dengan cepat memulai tubuh iblis kera. Tubuhnya menyusut dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Menyusut dan menyusut, segera. Sosok Yuan Hong setinggi 9 meter, berkurang menjadi hanya sekitar 1 meter, menjadi monyet yang sangat kokoh dan aneh. Seperti kita ketahui, monyet sangat kurus, banyak orang yang tidak beradab suka menggunakan monyet tipis untuk menggambarkan mereka yang lebih kurus ketika mereka mengutuk. Tetapi monyet yang diubah Yuan Hong berbeda. Meskipun tingginya hanya sekitar 1 meter, sosoknya sangat tebal. Otot-otot halus menutupi seluruh tubuh. Melihat Yuan Hong yang sangat kuat dan menakutkan di depannya, Yan kembali dan tidak tahu apakah dia bisa menyembunyikan orang-orang, tapi sekarang, tidak ada cara yang baik. Dalam beberapa saat, Yan kembali dan mengambil sebuah pengawal perunggu dan memberikannya kepada Yuan Hong untuk membiarkannya mengambilnya di tangannya. Amguard perunggu ini adalah Amguard antariksa. Ada ruang berdiameter 10 meter di dalamnya, yang dapat mengakomodasi tubuh ular piton yang dikembalikan oleh burung walet, tetapi tidak akan terlalu sempit dan penuh sesak. Membawa Amguard perunggu di tangan kanannya, di bawah arahan kembalinya Yan, Yuan Hong berjalan kosong di sepanjang jalan menuju ke arah kota Qingmu. Beberapa saat yang lalu, ada sosok berkedip di belakang pohon kuno dengan diameter lebih dari 100 meter di depan. Dari pandangan sekilas, itu adalah monster besar dengan kepala harimau, tinggi hampir 10 meter, di kedua tangan, cakar harimau tebal, panjang dan tebal, dan sangat tajam. Cakar ini bisa turun, bahkan jika itu adalah tembok kota. Ditarik dari lubang. Membungkuk, iblis harimau menatap Yuan Hong dengan rasa ingin tahu, matanya bersinar ingin tahu. Saat harimau raksasa itu membungkuk menundukkan kepalanya, dan melihat dari dekat, warna rambut iblis harimau itu kuning kemerahan, dengan garis-garis hitam, tersebar di seluruh tubuh. Hal yang paling menarik adalah bahwa ada raja besar di kepala raja harimau, dan iblis harimau itu luar biasa. Dalam hal massa dan otot saja, iblis harimau ini sama sekali tidak lebih buruk dari Yuan Hong sebelum berkurang ukurannya, mereka semua ada dalam seri yang sama dan termasuk dalam kekerasan otot iblis. Dia mengulurkan tangan dalam keraguan, dan menusuk tubuh Yuan Hong dengan lembut dengan kaki harimau transparan emas yang panjangnya lebih dari 1 meter, seperti tombak. Menghadapi provokasi lawan, alis Yuan Hong akan segera keluar, dia benar-benar bertarung, dia tidak takut pada harimau yang bau ini. Melihat Yuan Hong akan meledak, kembalinya Yan mencegahnya. Menghadapi perintah kembalinya Yan, meskipun dia tidak mau, Yuan Hong juga tahu bahwa raja secara alami memiliki rencananya, dan dia tidak bisa dihancurkan. Setan harimau dengan lembut menusuk dengan kukunya, Yuan Hong dengan sengaja menghilangkan kekuatan tubuhnya, dan tubuh kecil itu segera ditikam di tanah dengan tusukan. Berdiri tinggi, iblis harimau menatap Yuan Hong dengan rasa ingin tahu, kamu monyet kecil sangat aneh sehingga sangat gemuk, dan, bagaimana dengan ekormu? Buntut. Mendengar kata-kata iblis harimau, Yuan Hong tidak bisa tidak terlihat marah. Dia adalah kera raksasa dan bukan monyet. Dari mana ekor itu berasal? Sangat disayangkan bahwa Yuan Hong sangat jelas bahwa kembalinya Yan sekarang memintanya untuk berpura-pura menjadi monyet. Jika tidak, jika ia muncul di kota kayu raksasa dalam bentuk kera raksasa, ia mungkin akan dibawa pergi dalam sekejap. Di bawah bimbingan kembalinya Yan, Yuan Hong pura-pura takut, Mumu berkata, buntut. Tuan, hukum, potong. Melihat monyet kecil yang bisu di depannya, iblis harimau tertawa, tuanmu benar-benar kejam, bagaimana kamu bisa memotong ekormu? Menghadapi emosi iblis harimau, Yuan Hong Mumu berdiri di sana, Yan kembali tanpa mengatakan apa-apa, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Penampilan Yuan Hong dari Mumu sebenarnya bukan akting, juga tidak memiliki keterampilan akting itu. Bahkan, selain bertarung, biasanya terlihat seperti kayu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Yuan Hong bodoh, itu hanya sebuah manifestasi dari pengekangan mentalnya sampai batasnya. Begitu dia memasuki keadaan pertempuran, pengekangan ekstrim ini akan meledak seketika. Jika Anda biasanya melompat-lompat dan berbisik, tidak ada ledakan sama sekali selama pertempuran. Seperti pepatah lama, anjing yang menggigit tidak menggonggong, tetapi menggonggong belum tentu menggigit. Melihat penampilan otak kayu Yuan Hong, iblis harimau itu mengambil tubuh Yuan Hong dan tertawa, karena tuanmu sangat menghinamu, maka kau datang padaku dan membantuku membuat anggur.
Di hadapan iblis harimau, Yuan Hong memandang iblis harimau itu, membuat lelucon, dia bukan monyet, bagaimana dia bisa membuat anggur. Bukankah ini menggodanya? Melihat tampilan kayu dan otak kayu Yuan Hong, dan ekspresi perlawanan di matanya, iblis harimau itu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika tuanmu datang, aku juga akan melarikannya. Kamu akan berkonsentrasi membuat anggur untukku. Itu dia. Membuka mulutnya, Yuan Hong akan mengatakan bahwa ketika dia tidak tahu bagaimana membuat anggur, Yan kembali dan memotongnya, mengizinkannya untuk setuju. Setelah semua, dengan cara ini, Yan kembali di kota Aomu ini, tetapi dia memiliki identitas dan juga memiliki tempat tinggal. Dengan cara ini, kembalinya Yan perlahan dapat menjelajahi kota Greenwood, tetapi itu tidak akan menyebabkan siapapun waspada. Sedangkan untuk pembuatan anggur, apakah Yuan Hong perlu menyeduh? Langsung saja ke kera raksasa dan dapatkan anggur monyet. Mengapa Yuan Hong harus membuatnya sendiri? Menghadapi kembalinya Yan, Yuan Hong Kong memiliki perut keluhan, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Dia hanya bisa menatap iblis harimau dengan marah, membiarkannya menangkap dirinya di tangannya dan pergi dalam langkah besar, tetapi dia tidak berani menolak. Bagi Yuan Hong, iblis harimau ini sama sekali tidak mengerikan. Dia benar-benar bertarung. Dengan hanya sebatang tongkat, dia bisa menghancurkan otak iblis harimau yang bau ini dan mati. Sayangnya, karena perintah kembalinya Yan, ia hanya bisa dengan taat ditangkap oleh harimau yang bau dan pergi ke sarang iblis harimau. Menghadapi ini, Yan kembali dan tidak ingin tinggal di sini. Sebagai Chief Executive Officer dari Departemen Urusan Politik, ia harus melakukan terlalu banyak hal. Untuk memperbaiki pedang kuno Qixing, batang besi, dan batang besi, kembalinya Yan telah tertunda selama beberapa bulan, dan itu tidak bisa lagi ditunda sekarang. Sebelum mengembalikan kesadaran kepada subjek, Yan kembali untuk memberi perintah kepada Yuan Hong. Tidak peduli bagaimana iblis harimau memperlakukannya, dia tidak boleh marah. Jangan melihat permukaan Yuan Hong, yang terlihat bodoh dan kusam. Tapi nyatanya, watak orang ini adalah orang yang paling mudah tersinggung dan maniak bertarung terbaik. Beberapa bulan yang lalu, bukan gagasan Yuan Gang bahwa klan kera raksasa akan mencegat klan beruang yang kejam, juga tidak memiliki pengaruh seperti itu. Sebenarnya, aksi tersebut sepenuhnya diprakarsai dan diorganisir oleh Yuan Hong, dan Yuan Gang hanyalah salah satu dari pembantu yang diundang oleh Yuan Hong. Karena itu, jangan berpikir bahwa Yuan Hong tidak marah karena dia memiliki temperamen yang baik, bahkan dia menjaga energinya dan siap meledak kapan saja, menghancurkan kepalanya dengan tongkat. Sebelum pergi, Yan kembali untuk mengakui Yuan Hong. Bagaimanapun, dia seharusnya tidak gila. Setelah dia tenang, dia melakukan banyak penyelidikan di kota Aoki dengan nama memetik anggur buah liar, dan dengan cermat memahami situasi kota Aoki. Yuan Hong punya waktu 3 hari untuk menyelidiki dan memahami. 3 hari kemudian, ketika Yan kembali untuk menyelesaikan urusan pemerintahannya, dia akan datang lagi. Di Aoki Castle, harta karun yang tersembunyi akan dibuka satu persatu. Sejak kembalinya Yan, suku klan manusia telah dibagi menjadi 3 bagian, dan departemen militer, politik, dan hukum telah dibentuk. Selain dari 3 departemen utama, departemen pengawasan didirikan. Departemen pengawasan berada di bawah kepemimpinan 3 departemen utama, dan 3 departemen utama secara terpisah menunjuk orang untuk mengambil posisi penting. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki peran pengawasan, mereka sebenarnya berada di bawah yurisdiksi 3 departemen utama. Departemen militer belum berubah, dan semuanya sama seperti sebelumnya, jadi belum mendapat perhatian semua orang. Namun, Departemen Hukum mengambil tindakan drastis, dan di bawah kendali Chu yang kejam, seluruh sistem resmi diselidiki. Mereka yang jujur, dan mampu secara langsung direkomendasikan kepada Yan untuk kembali untuk membantunya membentuk tim penguasa baru. Adapun mereka yang korup, sampah di kota ikan dan daging dihitung satu persatu. Menurut hukum, semua diambil, harta keluarga disita, dan semua pendapatan ilegal disita. Untuk menindak berbagai tindakan kecil dan menebus berbagai celah, hanya dalam beberapa bulan, Chu telah dengan kejam merumuskan lebih dari 300 undang-undang baru untuk menebus kesenjangan dalam hukum. Kementerian Pengawasan sangat berhati-hati tentang tindakan kejam Chu. Pada awalnya, ia terus-menerus mempertanyakan beberapa undang-undang yang dibuat oleh Chu Ruthless. Namun, di bawah saran kembalinya Yan, Kementerian Pengawasan cepat melonggarkan pengawasan. Apa yang disebut kekacauan di dunia kacau, dalam kondisi umat manusia saat ini, semuanya harus cepat. Manusia tidak punya waktu untuk mengerjakan sesuatu dengan lambat. Jika mereka tidak bisa menangani semuanya dengan cepat, orang-orang akan terus bergolak. Lebih kacau, Yan kembali tidak pernah khawatir melakukan kesalahan. Jika dia melakukan kesalahan, akan lebih baik untuk memperbaikinya. Kuncinya adalah melihat hati, untuk melihat apakah Chu kejam atau tidak, dan mencari kesejahteraan semua umat manusia. Serangkaian tindakan Chu yang kejam dengan cepat membuatnya mendapatkan gelar hakim yang kejam. Justru karena keberadaan Chu yang kejam, kekaguman manusia terhadap hukum telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Setelah Departemen Militer dan Hukum, meskipun Departemen Politik belum membuat perubahan besar, bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Pertama-tama, setelah Yan kembali berkuasa, ia segera mengalokasikan sejumlah besar emas, perak, tembaga, besi, dan berbagai sumber daya berharga untuk menyesuaikan jas untuk 8 juta tentara Departemen Militer. Langkah ini sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada dalam satu abad, dan semua orang di Departemen Militer dengan senang hati menutup mulut mereka. Tetapi bagi orang-orang, berita ini adalah rahasia besar, dan ini terkait dengan peralatan militer dari Departemen Militer. Jika orang-orang tahu, bagaimana mereka bisa menyembunyikan mata-mata iblis? Oleh karena itu, hanya Departemen Urusan Politik dan Departemen Militer yang mengetahui manfaat besar dari kembalinya Yan. Adapun yang lain, paling banyak mereka hanya tahu ide kasar, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui detailnya. Manfaat besar kembalinya Yan tidak diketahui, tetapi untungnya, ini bukan apa yang dikembalikan Yan. Langkah lain yang kembali dari Yan adalah untuk menciptakan sistem keamanan hidup minimum. Di bawah sistem keamanan hidup minimum, permukiman kumuh di kota-kota besar umat manusia akan dibatalkan, dan semua permukiman kumuh, serta anak-anak yang tersesat, akan dirawat dengan baik. Di bawah pengaturan kembalinya Yan, semua orang miskin dibentuk menjadi keluarga sementara. Di antara mereka, yang tua dan yang muda akan membentuk keluarga dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja di usia yang kuat tetapi memiliki cacat fisik tertentu. Dengan cara ini, orang muda dapat membantu orang-orang cacat untuk melakukan apa yang mereka bisa, orang tua dapat mendidik orang muda, dan orang-orang cacat dapat merawat orang tua dan orang muda. Mengambil keluarga sebagai satu kesatuan, sejumlah makanan dan uang tertentu akan dibagikan setiap bulan untuk keluarga untuk hidup, sehingga tidak ada yang akan kelaparan sampai mati. Pada saat yang sama, Yan Huilai juga mengalokasikan dana ke pusat medis Lingyun, dan mereka secara teratur melakukan pemeriksaan dan perawatan gratis untuk semua orang miskin di daerah kumuh. Awalnya, Yeling tidak berniat untuk meminta uang, tetapi akhirnya dibujuk oleh Yan Gui. Aturannya adalah aturan, dan sistemnya adalah sistem. Jika Yeling tidak mengambil uangnya, maka selanjutnya, bisakah orang yang terlibat dalam kebijakan dan sistem lain yang diperkenalkan oleh Yang Gui tidak menerima uang? Jika mereka menerima uang, mereka akan dibandingkan dengan Yeling, dan mereka akan dimarahi oleh orang-orang dan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Tetapi jika Anda tidak mengumpulkan uang, orang tidak melakukan amal, tetapi membuka pintu untuk melakukan bisnis. Anda harus mendukung keluarga Anda, bagaimana melakukan bisnis yang merugi, apakah Anda ingin melihat istri dan anak-anak Anda mati kelaparan? Setelah mendengarkan analisis kembalinya Yan, Yeling akhirnya mengangguk dan menerima uang itu. Jangan berasumsi bahwa Yeling berpura-pura menjadi isyarat. Faktanya, dalam ratusan tahun terakhir, perawatan medis dari seluruh daerah kumuh telah dijamin oleh pusat medis Lingyun secara gratis. Sejujurnya, Museum Medis Lingyun selalu sangat tidak menguntungkan, jadi, Yeling telah sangat pahit selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak tega melihat kematian. Setelah menerima surat persetujuan dari Yang Gui, Yeling tersenyum dan berkata, dengan uang ini, saya dapat memperbaiki patung Anda, hei, selama ratusan tahun, semua patung itu rusak. Patung saya. Melihat Yeling dengan heran, Yang Gui tidak tahu apa yang disebut patung itu. Mengangguk sambil tersenyum, Yeling berkata, ya, lebih dari 100 tahun yang lalu, Anda mendanai pendirian Museum Medis Lingyun, rohnya adalah roh Yeling, awan-awan Chu Xingyun. Ling melanjutkan, untuk mengenang cintamu pada aula medis, orang-orang, dan bahkan seluruh umat manusia, aku menggunakan hati Wanian Liumu untuk memahat sebuah patung untukmu, dan 3.000 cabang Wanian Liumu untukmu. 3.000 patung diciptakan, yang diatur di berbagai pusat medis. Untuk semua orang mengagumi dan menyembah. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali, mari kita perbaiki, aku tidak yakin apakah aku Chu Xingyun. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yeling berkata, itu tidak masalah, sekarang apakah benar bahwa Anda adalah Chu Xingyun? Benar-benar tidak begitu penting, bahkan jika Anda tidak, kami akan berpura-pura bahwa Anda dapat memahami maksud saya apakah itu. Menghadapi kata-kata Yeling, kembalinya Yan bingung untuk sementara waktu, tapi segera. Yan kembali untuk mengerti. Pada titik ini, keluarga kerajaan Chu dan Departemen Militer telah menjadi tidak dapat didamaikan, dapat dikatakan bahwa tidak ada Anda, dan tidak ada Anda. Tapi begitu keluarga kerajaan Chu benar-benar dihapuskan, tentara ingin mengambil alih kekuatan ras manusia, itu hanya mimpi bodoh. Jika keluarga kerajaan Chu dihapuskan, maka para pejabat kota pasti akan bergerak. Ketika kota-kota besar mendeklarasikan kemerdekaan mereka, Departemen Militer mungkin akan tercengang dengan segera. Apa yang harus dilakukan? Kirim pasukan untuk menekan. Tapi di mana Anda memobilisasi tentara? Garis depan. Tapi begitu tidak ada orang di garis depan, apakah klan iblis segera masuk? Terlebih lagi, peralatan 8 juta tentara dari Departemen Militer berada di ambang dihapuskan. Begitu serangan terhadap ribuan kota dilakukan, saya khawatir beberapa kota tidak akan bisa bertarung, dan seragam-seragam itu akan sepenuhnya dihapus.
Oleh karena itu, pada kenyataannya, Departemen Militer tidak merebut kekuatan tenaga manusia, dan ribuan pemilik kota tidak dapat menerima perintah dari Departemen Militer. Harus jelas bahwa alasan mengapa Departemen Militer ingin mengambil alih kekuasaan adalah untuk menarik sumber daya yang korup dari pejabat korup tersebut untuk memperbaiki peralatan. Dan 1000 kota super umat manusia semuanya berada di tangan para pejabat ini. Untuk menyelamatkan hidup dan melindungi kekayaan mereka, bagaimana mereka dapat membantu musuh untuk berurusan dengan diri mereka sendiri. Karena itu, perlawanan terhadap kematian adalah satu-satunya pilihan. Keluarga kerajaan Chu dan Departemen Militer tidak dapat didamaikan, dan Departemen Militer memiliki banyak konflik dengan semua pejabat. Bahkan, manusia telah mencapai ambang kehancuran, dan hampir tidak dapat dipecahkan. Dan pada saat ini, kembalinya Yan muncul, meskipun hanya dicurigai, tetapi saya harus mengatakan bahwa identitas ini adalah satu-satunya yang dapat merekonsiliasi semua kontradiksi. Terlepas dari apakah Yan Xingyun kembali ke Chu Xingyun, semua orang default bahwa dia adalah, bahkan jika seseorang sekarang tahu dia tidak, itu tidak berguna. Bahkan, Yan kembali untuk duduk di atas tahta kepala eksekutif, awalnya ketika Yan kembali, yang tidak ada hubungannya dengan apakah dia adalah Chu Xingyun. Mengangguk dalam-dalam, Yan kembali, meskipun Chu Xingyun memberikan kontribusi besar kepada umat manusia, tapi, uangnya, aku masih tidak merekomendasikannya untuk memperbaiki patung-patungnya, setelah semua, di mana uang itu sekarang, ada terlalu banyak. Selama pidatonya, Yang Wei kembali sedikit, lalu menghela nafas, selanjutnya. Dengan jatuhnya 4 negara besar lainnya, 3000 patung mungkin tidak memiliki beberapa yang tersisa. Menghadapi kembalinya Yan, Yeling tersenyum bangga, kamu salah pada kenyataannya. Seseorang bahkan berlari keluar dari kota Aoki yang tiba-tiba diserang dan dengan cepat jatuh. Menatap Yeling dengan curiga, Yan kembali, aku tahu, bagaimanapun juga ada tim teleportasi, pasti sudah terlambat untuk berlari, itu hanya masalah lebih banyak orang dan lebih sedikit orang. Mengangguk kepalanya, Yeling dengan bangga berkata, sebenarnya 3000 patung, semua orang yang melarikan diri, pindah kembali ke negara-negara selatan. Di antara kata-kata itu, mata Yeling berangsur-angsur menyala, dengan bangga mengatakan, apakah kamu tahu? Mereka yang melarikan diri, mereka tidak membawa emas dan perak, atau perhiasan, tetapi memindahkan patung yang tidak berharga ini ke kembalilah, dan itu benar dari semua kota. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dengan tidak percaya. Melihat kembalinya Yan Wei, Yeling melanjutkan sambil tersenyum, sekarang ada sebuah patung di daerah yang kaya, sipil, dan kumuh dari 1000 kota umat manusia, 1000 kota tepatnya 3 ribuan patung. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, aku mengerti maksudmu. Kamu berencana untuk memperbaiki patung itu agar semua orang tahu bahwa imbalan yang baik dan bagus, imbalan jahat dan jahat, orang-orang yang berkilau selamanya tidak akan dilupakan. Mengangguk kepalanya, Yeling Dao berkata, ya, memang demikian, tapi jujur saja, patung-patung itu belum diperbaiki selama ratusan tahun, dan jika mereka tidak diperbaiki, itu akan tidak sedap dipandang. Mendengar ini, Yan kembali dengan tersenyum, dan melambaikan tangannya dengan lebar, meskipun saya tidak yakin apakah saya Chu Xingyun, tapi, saya kemungkinan Chu Xingyun, tetapi lebih dari 90%. Mengangguk dengan datar, Yeling berkata, ya, 99, Anda adalah Brother Chu, jika tidak, di dunia ini, di mana ada begitu banyak kebetulan. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan melanjutkan sambil tersenyum, karena ada kemungkinan bahwa 90% dari waktu itu adalah untuk memperbaiki patung saya sendiri, maka uang ini seharusnya membuat saya keluar. Selama pidato, Yan kembali dengan ragu-ragu, dan kemudian berkata, jadi atas nama saya sendiri, saya menyumbangkan 30 juta dua emas, 30 juta dua perak, 30 juta dua perunggu, 30 juta dua besi hitam, 30 juta dua kaleng merah. Mendengar kembalinya Yan, Yeling tiba-tiba membuka matanya. Anda tahu, hanya ada 3000 patung secara total, dan pengembalian donasi Yan saja sudah dilebih-lebihkan. Rata-rata ada 10.000 emas, perak, perunggu, besi hitam, dan timah merah di setiap patung, yang dapat membuat patung tubuh emas. Setelah menerima sumbangan dari Yan, Yeling tidak bisa menahan senyum, dan kemudian dengan cepat berbalik untuk pergi. Menonton Yeling pergi, Yan kembali sambil menghela nafas. Sejak diperkenalkannya sistem keamanan hidup minimum, ia telah menghadapi banyak kesulitan. Kesulitan terbesar adalah orang tidak memahaminya, dan mereka ditentang oleh orang kaya dan warga sipil. Bahkan, banyak orang di Departemen Militer tidak mengerti banyak dan mereka tidak mengerti mengapa Yan kembali, mengapa menggunakan sumber daya berharga untuk memberi makan orang tua dan muda yang tidak memiliki nilai. Bukannya kita tidak memiliki belas kasihan, tapi itu. Dalam kejatuhan kemanusiaan yang kritis ini, sumber daya yang terbatas harus digunakan pada mata pisau. Sekarang, kembalinya Yan, meskipun sangat murah hati, tidak bijaksana. Anda tahu, Yan kembali untuk menggunakannya, tetapi cadangan gandum keluarga kerajaan Chu dan Departemen Militer, setelah gandum tidak dipanen pada musim gugur, haruskah tentara lapar di medan perang? Dalam menghadapi keraguan semua orang, Yan kembali tetapi tidak dapat menjelaskannya.
Apakah dia memberitahu semua orang bahwa dia menanam ribuan kilometer linggu, lingmai, dan lingmi di dunia luar dan di wilayah ras setan? Jelas ini tidak bisa dikatakan, atau mata-mata iblis dapat dengan cepat mendengar berita itu, dan makanannya tidak dapat disimpan. Mulai sekarang, mereka Linggu, Lingmai, dan Lingmi telah memasuki tahap dewasa, dan mereka dapat dipanen dalam lebih dari setengah bulan. Menurut ide Yan kembali, Departemen Militer tidak akan makan jagung biasa di masa depan, hanya makan Lingmai dan Lingmi. Adapun Linggu itu, dapat sepenuhnya dipasarkan dan dinikmati oleh orang kaya. Adapun jagung yang ditanam di negara bagian selatan, dapat dinikmati oleh warga sipil, tua dan muda di daerah kumuh. Untungnya, meskipun dia tidak memahaminya, 7 jenderal ras manusia, serta seluruh keluarga kerajaan Chu, masih mendukung kembalinya Yan tanpa berbalik, dan tidak melakukan intervensi untuk mencegahnya. Setelah 3 hari 3 malam, dia tidak menutup matanya, dan Yang Wei akhirnya menyelesaikan urusannya. Meregangkan lelah dan malas, ketika Yang Wei akan beristirahat, seseorang di luar memberitahunya bahwa ada seorang wanita bernama Liu Yan yang ingin melihatnya. Saya mendengar bahwa Liu Yan akan datang, dan meskipun Yan sangat lelah, dia masih ingin melihatnya. Segera, di bawah kepemimpinan asisten kepala eksekutif, Liu Yan berjalan ke kantor tempat Yan kembali. Setelah melihat meja besar itu, Yan kembali ke wajah tersenyum yang sudah dikenalnya, dan Liu Yan merasa sedikit linglung sejenak. Hanya beberapa bulan yang lalu, bocah kentut ini masih menghantuinya setiap hari dan memintanya untuk menemaninya minum. Bahkan ketika dia mabuk, dia naik ke tempat tidurnya dan naik ke tempat tidurnya. Tetapi hari ini, beberapa bulan kemudian, ia telah berdiri di puncak tertinggi hak asasi manusia, dan telah menjadi salah satu dari 3 raksasa ras manusia, bahkan yang paling kuat. Tentu saja, dari sudut pandang yang berbeda, status 3 raksasa juga berbeda. Dari sudut pandang Departemen Militer, kekuatan yang disebut keluar dari laras pistol, dan siapa bos di tangan tentara. Dari perspektif Departemen Hukum, sebagai legislator dan penegak hukum, Departemen Hukum yang memegang kekuasaan hidup dan mati adalah yang terbesar, Departemen Politik dan Departemen Militer harus mematuhi hukum lagi. Pengadilan mereka, bahkan hukuman. Yang terakhir adalah Kementerian Urusan Politik. Di mata pejabat Kementerian Urusan Politik, dengan pengecualian militer dan hukum, lebih dari 90% hak terkonsentrasi di tangan Kementerian Urusan Politik. Meskipun Departemen Militer dan Departemen Hukum memiliki status tinggi dan hak-hak besar, bahkan jika kedua departemen itu bertambah, hak mereka kurang dari 1/10 dari Departemen Politik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.